Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di video ini. Dan apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan pada video kali ini merupakan video yang mengawali seri baru kita mengenai database untuk eFramework. Dan topik yang akan kita bahas di sini adalah database migration. Dan saya juga punya saran atau prerequisite atau prasyarat untuk mengikuti video kali ini. Kalian harus paham dulu bagaimana cara penggunaan MySQL, bagaimana cara membuat table di MySQL, bagaimana cara melakukan CRUD pada MySQL. Kalian mesti paham dulu cara-caranya lah. Pokoknya intinya kalian harus paham dulu MySQL sebelum masuk di video ini. Tapi kalau kalian ingin melihat saja, silakan lihat saja. Oke, jadi saya terangkan dulu apa itu database migration. Jadi database migration merupakan sebuah fitur yang memungkinkan proses pembuatan dan juga modifikasi database menjadi bagian dari aplikasi web kita. Karena biasanya kalau kita ingin memodifikasi database kita atau tabel yang ada di database kita perlu mengaksesnya di localhost/phpMyAdmin. Kemudian kita edit langsung di dalam sini. Tapi dengan menggunakan migration, kita bisa melakukan hal itu di dalam source code kita atau di aplikasi kita nantinya. Dan juga melalui terminal tentunya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat sebuah migration. Jadi ini merupakan halaman resmi dari eFramework untuk penggunaan dari migration. Untuk penggunaan migration, biasanya kita tulis seperti ini di terminal, yaitu migrate, kemudian nama migrationnya apa. Seperti ini, migrate create, kemudian tabel apa yang mau dibuat. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk struktur kodenya dia menggunakan seperti ini. Ada up ini ketika kita ingin membuat tabelnya, sedangkan down untuk menghapus tabelnya. Kalian bisa baca saja di sini. Jadi kita langsung praktek di sini. Yang pertama kita arahkan text editor kita seperti biasa di kode editor dengan cara file, kemudian open folder. Kemudian kita arahkan di project kita yaitu localdisk C exam htdoc advanced select. Kemudian yang pertama kita harus atur dulu koneksi dari aplikasi kita. Kita harus hubungkan dia dulu ke dalam sini. Di sini ada banyak sekali nama dari database. Untuk mengatur konfigurasinya kalian tinggal masuk di bagian common config, kemudian main lokal, bukan main tapi main lokal. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada DSN, data source name-nya, MySQL, host, localhost. Yang kalian perlu ganti cuma di bname-nya saja. Kalian ganti menjadi nama database yang kalian ingin gunakan di sini. Di sini saya ingin menggunakan nama database-nya adalah, kita buat saja baru menjadi advanced. Oke, kita save. Kemudian langkah selanjutnya kita buat database-nya di phpMyAdmin dengan klik new, kemudian klik ini. Kemudian tulis advanced sesuai dengan konfigurasi yang di sini. Kemudian klik create. Sebelumnya atur ini menjadi collision saja. Kemudian create. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, konfigurasinya sudah terhubung ini. Kemudian untuk melakukan sebuah migrate, kita perlu menuliskan seperti ini. Migrate, kemudian nama migrate-nya apa. Di sini kita arahkan terminalnya ke dalam sini, ke dalam folder project kita. Kita bisa nuliskan cmd seperti ini, cmd, kemudian kita tulis cd, kemudian copy path-nya di sini, copy path-nya, kemudian kita paste di sini. Kita bisa menggunakan begini. Atau kalau kalian mempunyai Git, kalian bisa klik kanan di sini, kemudian klik Git Batch here. Caranya sama.
saya ingin menggunakan di Git saja. Untuk di CMD sesuaikan saja. Untuk arah direktorinya sama di sini. Dan untuk perintahnya juga sama nanti. Oke, untuk membuat file migrate-nya kita bisa tulis ymigrate/create, kemudian nama dari migration-nya ke dalam terminal kita. Tapi sebelum itu kita perlu cari tahu dulu letak dari file migrate-nya. Jadi untuk letak dari file migrate-nya ada di console, file console, kemudian masuk di folder migration. Di folder migration di sini terdapat dua folder, secara default sudah ada dua file migration. Yang pertama untuk file init-nya dan juga file untuk add verification token untuk kolom user. Kedua file ini akan menggenerate tabel user dan juga tabel migrate di database kita tentunya. Di sini, kalau kita lihat di sini di database kita masih kosong, belum ada tabel apapun. Ketika kita jalankan php ymigrate, kemudian enter, lihat di sini otomatis dua file migrate kita, yang init dan juga add verification token, yang ini, dua ini akan otomatis dijalankan. Oke. Kalau kita jalankan di sini, klik yes dan enter, lihat di sini dua migration berhasil diterapkan. Kalau kita refresh ini, kita double klik, lihat di sini ada tabel migration dan juga tabel user. Dan juga di dalamnya sudah di set atribut-atribut sesuai dengan kode yang di dalam ini. Ada ID, username, out key, kemudian password hash, sampai seterusnya. Untuk membuat migrate baru, misalnya kita ingin membuat tabel baru untuk supplier, maka kita bisa tulis di sini adalah php ymigrate/create. Kemudian nama migrate-nya adalah, sini saya ingin namanya adalah supplier. Oke, tapi tidak disarankan langsung menuliskan seperti ini. Tapi ada cara khususnya lah. Tapi kita pakai dulu cara yang ini. Kemudian kita klik yes. Jadi di sini file migrate-nya bertambah. Ada yang namanya supplier. Oke, di bagian sini kita bisa buat langsung tabel untuk save up-nya. Ketika migrate-nya dijalankan, maka kita buat create table. Create table, tabelnya namanya adalah supplier. Kemudian di dalamnya parameter keduanya adalah nama kolom. Dan yang terakhir kita kasih titik koma di sini. Untuk kolom pertama adalah ID dari supplier. Kita set dia sebagai primary key. This-nya huruf kecil, kita tulis primary key ukuran 11. Kemudian kita tulis dari nama supplier-nya. Supplier, kita isi ini, jangan lupa panah karena dia array. Kemudian ini panah juga kita isi sebagai string. Kita isi untuk nama suppliernya 30 sesuai dengan IRT kita. Kemudian nomor telepon dan juga alamat. Nomor telepon kita isi menjadi integer ukuran 12, kemudian alamat kita isi menjadi string, this string kita isi menjadi 100. Begini saja. Kemudian untuk save down-nya, kita ingin ketika dia di down, maka kita harus menghapus tabelnya. Cara menulis this drop table. Nama tabelnya adalah supplier. Oke. Seperti ini aja dulu. Kita lihat dulu database-nya kita. Untuk kolomnya, untuk tabelnya masih 2. Kalau kita jalankan php ymigrate, lihat ini otomatis file supplier kita dijalankan. Kalau kita klik yes, nih migration berhasil diterapkan. Kalau kita refresh,
Ini dan kita lihat di sini ada tabel supplier. Dan strukturnya sama, ada ID supplier, nama telepon, kemudian alamat. Dan juga ada perintah kalau kita ingin langsung mengisikan data di dalamnya. Kita bisa tulis this insert. Ini insert. Kemudian nama tabelnya adalah supplier. Kemudian kalau kalian lihat di dokumentasi ada yang namanya insert. Ini insert. Untuk bentuknya juga sama. Untuk parameter keduanya kita isikan array. Jadi di sini kita isikan array. Yang pertama kita ingin ID suppliernya tidak perlu diisi karena dia auto increment. Kalau kita lihat di sini di supplier struktur, kita lihat di sini auto increment, artinya dia otomatis diisi. Jadi kita kosongkan di sini, kita isi saja untuk nama suppliernya menjadi misalnya Alfian Iza. Kemudian nomor telepon bisa kita isi this, ya jangan this, tapi kita isi menjadi angka, misal 12345678. Oke. Seperti ini harus dibungkus dalam string, ini titik koma. Oke. Kemudian alamatnya kita isi menjadi misalnya Indonesia. Oke. Kalau kita klik lagi PXPG migrate, di sini katanya no migration found, dia tidak mau. Jadi kalau kita melakukan update, kita perlu kasih down dulu supaya dia otomatis terhapus dulu ini tabel suppliernya. Jadi kita bisa tulis dulu migrate /down untuk menghapus. Oke, caranya begitu. Kemudian kita up kembali, klik yes, lihat successful, dan juga insertnya berhasil dilakukan. Kalau kita refresh ini, klik browse, lihat di sini datanya berhasil dimasukkan. Oke, kalau kalian ingin menginsert sekali banyak, kalian bisa melakukan, seharusnya bisa melakukan duplikasi seperti ini. Misalnya ini untuk Iza Muhammad, ini asalnya Arab misalnya. Kemudian kita perlu kasih down dulu dengan cara phpy migrate down supaya kita hapus semua dulu. Kemudian kita up kembali. Oke, klik yes. Lihat di sini migrationnya berhasil dan insertnya dilakukan 2 kali. Kalau kita refresh di sini, datanya sudah masuk 2 di sini. Dan kalau kalian ingin supaya tidak ribet, ini ada video, saya hapus dulu. Untuk supaya tidak ribet insert begini sampai 5 kali, kalian bisa gunakan yang namanya fitur batch insert dengan cara menulis this batch insert. Atribut yang pertama atau parameter pertama nama tabelnya yaitu supplier, kemudian kolomnya yang 3 ini. Jadi kita bisa tuliskan kolom pertama itu nama supplier, dan untuk ID supplier kita biarkan kosong karena dia auto increment. Nama telepon, kemudian alamat, dan yang terakhir adalah parameter row-nya atau datanya. Kita buat array seperti ini, jangan lupa titik koma di terakhirnya, dan di sini kita masukkan datanya. Data yang pertama adalah nama suppliernya. Nama suppliernya kita isi menjadi misalnya Alfian juga. Kemudian di sini nomor telepon kita isi sembarang. Kemudian alamat Arab misalnya. Kemudian kita insert lagi. Ini kita copy saja sampai 3 kali atau 4 kali. Ini Izzah, ini Sunati, ini
Kinemon. Ini asalnya Kendari. Ini asalnya dari Jepang. Oke. Kalau seperti ini, pasti dia akan menginsert sekali 4 data ini. Pertama, coba kita kasih down dulu. PHP y migrate down supaya dihapus dulu tabelnya, tabel migrasinya. Kemudian kita klik up lagi, klik yes. Lihat batch insertnya berhasil dilakukan. Kalau kita cek ini, kita refresh, ada 4 data baru. Oke, itu dia untuk melakukan insert di migrate kita. Selanjutnya, misalnya kita ingin membuat tabel baru yang di sini ada tabel barang. Lihat di sini dia memiliki relasi dengan supplier. Di sini. Jadi kita bisa buat migrate baru di sini. Kita tulis PHP atau kita kasih bersih dulu terminalnya. Kita klik clear. Kemudian kita tulis PHP migrate. Kita tulis create. Create-nya adalah pertama kita ingin ID barang, tabel barang maksudnya, maka kita bisa tulis dengan cara yang disarankan, yaitu dengan memberi namanya adalah create, nama tabelnya, barang diakhiri dengan tables. Di sini ada di dokumentasi, create new table, kayak gini. Anda pakai S. Oke, kalau kita jalankan ini, klik yes, lihat new migrate-nya berhasil dibuat, tapi kalau kita lihat di migrate-nya di dalam, ini otomatis dibuatkan kode ini. Persen dari barang, artinya dia akan membuat tabel barangnya. Dan drop-nya juga sudah otomatis dibuat. Tinggal kita sesuaikan atributnya selain ID. Yang pertama kita ingin buat adalah nama barangnya. Nama barang kita kasih underscore di sini, kemudian kita set menjadi string. Kita tulis string. Kita isi dengan barangnya misalnya 30. Kemudian adalah harga. Tulis harga. Kita isi menjadi, ada nggak desimal? Desimal, ada desimal. Oke. Kemudian apalagi setelah harga ada stok. Stok kita isi jadi integer aja. Integer kita ingin 2 digit saja. Oke, kemudian di sini ada yang namanya ID supplier. ID supplier ini yang menjadi foreign key-nya nanti. Di sini kita set menjadi integer. Yes, integer ukuran 11. Integer ukuran 11. Dan yang terakhir kita set foreign key-nya dengan cara menuliskan this add foreign key. Nama foreign key-nya apa? Di sini nama foreign key-nya adalah ID supplier. Dari tabel apa? Tabel barang. Kemudian ini kita titik koma. Kemudian untuk parameter kedua adalah nama kolomnya. Kolomnya adalah ID supplier. ID supplier. Sedangkan ini nama foreign key-nya. Jadi kita tambahkan FK ID foreign key. Kemudian yang terakhir adalah referensinya. Dia terhubung dengan yang mana? Dengan yang di supplier. Tulis supplier. Supplier ini coba. Setelah itu ada lagi nggak? Ref table-nya adalah supplier. Kemudian nama kolomnya apa? Kolomnya adalah ID. ID apa? Yang di supplier primary key-nya apa? Di supplier primary key-nya adalah ID supplier. Jadi kita bisa tulis di sini ID supplier. Oke. Dan untuk action-nya di sini ada action delete-nya, ada action update-nya, kita abaikan saja dulu. Kemudian kita klik drop dulu, kita tulis drop.
drop. Oke, imigrate drop. Bukan imigrate drop, tapi imigrate down. Yes, sudah dihapus. Kemudian di sini kita bisa hapus juga foreign key-nya supaya dia bersih. This drop foreign key. Foreign key, nama foreign key-nya adalah yang ini. Nama foreign key-nya, kemudian tabelnya dari barang. Oke, titik koma. Kemudian kalau kita jalankan PXP migrate up, kemudian yes. Lihat di sini, oke, berhasil. Kalau kita refresh ini, lihat di sini supplier sudah ada, kemudian ada tabel barang, dan kita lihat strukturnya, ini sudah bentuk foreign key. Kalau kita lihat desainnya, apakah relasinya sudah terhubung? Tentu saja sudah terhubung. Oke, itu dia kalau membuat sebuah relasi menggunakan YMigrate. Dan untuk fitur migrate ini sangat berguna untuk kalian yang ingin bekerja secara tim. Misalnya kalian ingin menyamakan database temanmu sama dirimu, gunakan saja migrate seperti ini. Nah, untuk penggunaannya tidak ribet, gampang juga. Jadi kalian tidak perlu lagi melakukan impor dan ekspor database. Nah, itu ribet. Kita gunakan saja terminal kalau kalian ingin melakukan kerja tim. Dan untuk prakteknya kalian mungkin bisa membuat ERT ini sampai terbuat 5 ini. Dan untuk kalian buat saja yang ini. Yang kita berhasil buat baru sampai di sini. Kalian lanjutkan sampai ke 5 tabel ini saling terhubung. Oke, mungkin cukup sampai di sini video migrate-nya, lumayan panjang, sekitar 20-an menit. Dan itu dia. Dan untuk video berikutnya kita akan melakukan sebuah query database menggunakan DAO atau database object. Oke, terima kasih.